warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersbuno Arif dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda untuk membahas berita yang ngeri-ngeri sedap ini. Tapi ini peristiwa ini kalau kita cermati itu nanti dampaknya akan serius pada Pilpres 2024 ya. Anda masih ingat nanti arahnya ini akan menuju ke desain Pilpres itu hanya diikuti oleh dua pasang calon saja ya. Ketua KPK Firly Bahuri itu menyatakan akan membuka kembali kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membelit Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Kasus ini kalau Anda tentu masih ingat dikenal sebagai kardus durian karena uang yang digunakan untuk menyuap para pejabat di Kementerian Kemenaker Trans pada itu namanya ya, itu disamarkan atau ditempatkan dalam kardus durian. Pernyataan Firly Bahuri itu langsung menjadi berita besar di berbagai media nasional. PBNU ini yang secara tradisional sekarang dalam posisi berseberangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga langsung menyatakan dukungannya agar kasus tersebut juga diusut tuntas. PBNU mengingatkan agar jangan tebang pilih ya, karena kan sebelumnya kasus PBNU itu bendahara PBNU Mardani Maming itu sudah diproses oleh KPK dan kasusnya itu terjadi pada tahun 2011 dan tadi disebutkan bahwa peristiwa itu artinya lebih dulu, lebih lama daripada kasusnya Muhaimin Iskandar, tapi masih dibuka. Nah, kasus yang sama ini harusnya juga dibuka karena tadi PBNU menyebutnya ini karena kasus Muhaimin ini, dia juga kelihatan PBNU mengutip apa yang dikatakan oleh Firly terjadi pada tahun 2014. Jadi yang 2011 saja dibuka, masa yang 2014 tidak dibuka. Walaupun sebenarnya kasusnya itu bukan terjadi pada tahun 2014, tapi kasusnya terjadi pada tahun 2011 ketika Muhaimin Iskandar masih menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terkait dengan perkara lama tahun 2014 kalau nggak salah itu, yang disebut dengan kardus durian gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Ya, tolong kawal KPK, ikuti perkembangannya, dan KPK pastikan setiap perkara pasti disampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang berikutnya, satu lagi, sekali lagi saya ingin katakan, KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang, kecuali seseorang tersebut karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut juga sepelaku tindak pidana. Tugas KPK, penyidik, mengumpulkan keterangan, mencari bukti-bukti, membuat terang suatu perkara pidana, baru kita temukan tersangka. Di saatlah itu kita umumkan kepada rekan-rekan semua. Saya kira itu ya. Nah, siapa saja pejabat yang terlibat dalam kasus suap itu? Pada waktu itu disebut adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Inyoman Suisnaya, dan bekas Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenaker Trans Dadong Irba Relawan. Keduanya ini, kedua anak buah dari Muhaimin Iskandar ini disebut menerima suap sebesar 1,5 miliar dari seorang pengusaha wanita yang bernama Darmawati. Yang tadi yang disebut tadi berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi. Darmawati ini adalah kuasa direksi PT Alam Jaya Papua dan dia itu juga diamankan dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK. Dadong Irba Relawan membuat pengakuan yang kemudian di persidangan memojokkan Muhaimin Iskandar. Dia mengatakan bahwa komitmen fee dari Darmawati sebesar 1,5 miliar itu rencananya akan diberikan kepada Caimin. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Inyoman Suisnaya dan Dadong Irba Relawan. Sementara kepada Darmawati itu dijatuhi hukuman 2,5 tahun bui. Dan mereka ini masing-masing semua terdakwa ini dijatuhi denda 100 juta atau subsidi kurungan masing-masing 3 bulan penjara. Walau disebut bahwa dana suap dalam kasus durian itu ditujukan untuk Muhaimin Iskandar,
Namun kasus yang menjerat Muhaimin ini tidak berlanjut. Muhaimin itu aman sampai dia bisa menyelesaikan jabatannya sebagai Menaker Trans, dan tetapi sejak itu kasus tersebut itu menyandera Caimin. Pada saat Jokowi JK terpilih itu menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2014, dan PKB pada waktu itu termasuk salah satu pasangan yang ikut mendukung partai yang ikut mendukung pasangan tersebut. Namun ini Caimin nggak bisa masuk kabinet seperti sebelumnya ya, karena pada awal, Anda masih ingat ya, pada awal penyusunan kabinet Jokowi pada waktu itu melibatkan KPK. Banyak nama yang dicoret oleh KPK karena punya raport merah di KPK, bukan hanya Caimin, ada beberapa nama lagi yang juga dicoret. Sejak itu walaupun PKB tetap ada di kabinet, tetapi bukan Caimin. Jadi Caimin menempatkan kader-kadernya di PKB, dan secara resmi partai itu sendiri sebenarnya tersandra ya. Ini gampang dimainkan lah kasusnya, begitu ada gerakan sedikit dari Caimin maka kasus ini akan dihidupkan kembali. Nah, dengan pernyataan Firly akan membuka kembali kasus ini, kan kemudian publik mengkait-kaitan dengan koalisi yang terbentuk di antara partai-partai pemerintah saat ini ya. Kita tahu bahwa sebenarnya yang paling pertama menyatakan koalisi itu sudah terbentuk itu antara Gerindra dengan PKB ya. Walau belum secara resmi, namun kemungkinan besar dan maunya PKB itu pasangan ini mengusung Prabowo Caimin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Ini mereka sudah runtang-runtung, udah kompak banget nih dua partai. Dalam Rakernas Gerindra di Sentul, dan ketika Prabowo menyatakan menerima pencapresan dari Gerindra, Caimin bersama pengurus DPP PKB itu juga hadir. Nah, bila benar kasus ini dibuka kembali, maka ini kalau memang PKB, Prabowo maksud saya, Gerindra akan berpasangan dengan Caimin, dan Gerindra berkoalisi dengan PKB, maka pasangan ini terancam gagal. Ya, kenapa? Karena kalau kemudian Caiminnya dijadikan tersangka oleh KPK, masuk menggunakan rompi oranye, maka otomatis Pak Prabowo akan kehilangan partner koalisi. Jadi sebenarnya dalam situasi sekarang ini bagi PKB ya paling aman gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu, yang jelas-jelas itu sebuah koalisi yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi ya. Kalau udah masuk ke KIB, saya kira mungkin Caimin nggak akan dikotak-atik lagi. Ya memang dia tidak bisa menjadi cawapres gitu, tetapi tetap aman, dan orang-orangnya dan para pimpinan PKB masih kemungkinan besar kalau memenangkan Pilpres itu bisa masuk kembali ke kabinet ya. Saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu ketika berlangsung puncak hari ulang tahun Golkar. Beberapa hari sebelumnya kan sekjen dari Partai Golkar, Pak Frederick Ludwig ya, Frederick Paulus Ludwig itu menyatakan bahwa KIB itu akan bertambah anggotanya. Dan ketika ditanya oleh wartawan siapa partai yang akan bergabung, pada waktu itu dia tidak menyebutkan siapa. Kata dia, lihat saja nanti siapa yang akan datang. Tapi logika publik atau logika media pada waktu itu, dan logika pengamat tentu saja ya, kemungkinan kan yang kalau bergabung itu ya partai-partai pemerintah, dan partai pemerintah yang ada selain di luar PDIP, kemudian Gerindra dan PKB, itu yang tersisa kan tinggal Nasdem. Nah, sementara Nasdem sudah mencalonkan Anies Baswedan. Jadi ada kemungkinan pada waktu itu yang disebut, yang diduga akan bergabung dengan PKB, dengan KIB itu adalah PKB-nya Caimin. Tetapi sampai peringatan puncak itu selesai, tidak ada kabar ada partai baru yang bergabung dalam KIB. Padahal dalam pidatonya pada waktu itu Ketua Umum Partai Golkar secara halus menyatakan kepada Presiden Jokowi bahwa KIB ini sekarang sudah punya tiket premium. Kenapa? Karena koalisi antara Golkar, PAN, dan P3 itu jumlah kursinya di DPR lebih dari 20%. Artinya sudah lolos ambang batas. Jadi kata dia, kalau ada partai lain yang akan bergabung, maka tiket itu menjadi tiket VIP. Itu kata Erlangga Hartarto pada waktu itu. Jadi dia pada waktu itu menyatakan kalau ada yang mau bergabung dan mau diteken malam itu juga, itu silakan disampaikan. Tapi seperti saya sebut tadi, sampai acara berakhir ternyata tidak ada partai yang bergabung. Nah, apakah ini hanya
pembicaraan sambil lalu saja dari Sekjen Partai Golkar atau Erlangga, saya kira pasti tidak, pasti ada operasi-operasi memang untuk membawa partai lain itu bergabung dengan KIB gitu ya. Ini sekali lagi saya tadi di bagian awal menyebut dengan desain dua pasang saja Pilpres 2024 yang diinginkan oleh Pak Jokowi maupun oleh PDIP. Sekarang ini kalau kita menggunakan peta yang sekarang ya sesungguhnya ada 4 poros ya untuk Pilpres 2024 nanti. Poros pertama jelas PDIP yang dia bisa mengusung sendirian calon presiden dan calon wakil presiden karena jumlah kursi dia di DPR itu melampaui syarat presidensial threshold 20%. Walaupun kalau secara suara nasional tidak melampaui, tapi kursinya melampaui. Nah, yang kedua tadi yang saya sebut bahwa PKB dengan Gerindra yang diperkirakan akan mengusung Prabowo dengan Caimin. Kemudian poros yang ketiga itu poros Nasdem, Demokrat, dan PKS yang akan mengusung Anies Baswedan. Nah, sampai sekarang tapi ini belum deal nih karena mereka kan baru yang secara resmi mendeklarasikan baru Partai Nasdem. Nah, jadi kalau yang berikutnya siapa nih? Yang berikutnya itu jadi tadi ada poros pertama poros PDIP, poros Prabowo, kemudian poros Nasdem, dan yang ketiga tadi poros KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, ini dia ya. Jadi publik bertanya-tanya, apakah ini rencana Firly untuk mentersangkakan Muhaimin Iskandar ini bagian dari operasi itu, menjadikan Pilpres nanti hanya 2 pasang saja. Ya kan gini, kalau 2 pasang saja itu artinya Prabowo juga kehilangan tiket, dan target berikutnya tentu saja Anies Baswedan yang dikaitkan dengan Formula E. Ini jangan dianggap bahwa operasi untuk mentersangkakan Anies Baswedan ini sudah berakhir. Ini masih prosesnya terus berjalan. Dan kemudian ini yang menjadi pertanyaan, kalau kemudian Prabowo itu dia kehilangan partner dengan Gerindra, dia berpasangan dengan siapa? Yang paling terbuka kemungkinan dia berpasangan dengan Puan Maharani, ya. Walaupun kita tahu sekarang itu hubungan Prabowo dengan Ibu Mega itu tidak sehangat sebelumnya. Jadi secara praktis ini kalau nanti betul-betul bahwa Caimin itu jadi tersangka dalam kasus-kasus durian, kemudian menyusul Anies Baswedan dalam Formula E, maka sebenarnya yang berhak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 itu tinggal Koalisi Indonesia Bersatu dengan PDIP. Nah, seperti saya sebutkan tadi, kemungkinan kalau Caimin mau selamat, dia gabung ke KIB gitu ya. Jadi kalau tinggal KIB dan PDIP ini mungkin saja skenario-nya yang akan maju itu tinggal Ganjar versus Puan. Apakah Puan itu nanti berpasangan dengan Prabowo atau dengan yang lain gitu. Jadi artinya dengan desain kampanye dengan desain pemilu seperti itu hanya 2 calon tadi ya kemungkinan besar itu Ganjar yang akan memenangkan Pilpres 2024. Jadi kita ini hanya logika hukum ini yang kita ikuti dan kemudian juga berkaitan dengan informasi dan rumor-rumor politik yang selama ini terjadi bahwa baik PDIP maupun Pak Jokowi itu menginginkan hanya 2 pasang capres saja ya pada Pilpres 2024. Nah, apakah pernyataan Firly ini merupakan itu sekarang skenario 2 pasang calon itu sudah mulai berjalan? Nah, ini yang menarik kita tunggu. Nah, kalau sudah begitu ini menjadi sangat menarik ya. Kita tunggu kelanjutannya. Apakah pernyataan dari Firly ini hanya warning saja untuk Muhaimin Iskandar agar dia segera balik badan, atau memang ini akan dilanjutkan menjadi perkara pidana, dan begitu juga dengan kasusnya Formula E di Anies Baswedan. Ini masih terus tarik menarik. Saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.